Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Senin, tanggal 18 Desember 2023. Sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam Kitab Mazmur, pasal 86 ayat 12. Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Bersyukur dengan segenap hati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menurut pemahaman pemazmur, ada satu hal yang harus kita lakukan setiap hari, yaitu bersyukur. Kita harus bersyukur, harus berterima kasih untuk semua berkat dan pemeliharaan Tuhan yang telah kita terima. Mungkin ada kejadian yang membuat kita bahagia. Mungkin juga ada kejadian yang membuat kita sedih. Namun, apapun yang telah terjadi dalam kehidupan ini, kita wajib bersyukur dan memuliakan Tuhan. Allah juga menghendaki agar setiap umatnya sungguh-sungguh mengucap syukur dalam wujud yang terbaik, yaitu dengan segenap hati. Jadi bukan sekedar ucapan di bibir saja. Inilah yang akan ditekankan oleh pemazmur Daud melalui nats ini, khususnya dalam lagu pujian dan doa-doanya kepada Allah. Dalam perikop ini atau pasal 86 ini, dalam doa permohonan, Daud meminta tolong kepada Tuhan. Pemazmur menyatakan komitmennya untuk bersyukur dan memuliakan Tuhan dengan segenap hati. Sebab pemazmur menyadari bahwa Tuhan itu baik, suka mengampuni, dan berlimpah kasih setianya. Bisa kita baca di ayat 5. Tuhan itu besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Ayat 10. Tuhan itu penyayang, pengasih, dan panjang sabar. Ayat 15. Saudara-saudara yang kekasih, kalau kita sadari sebenarnya inti dari setiap hubungan orang percaya dengan Allah ialah tuntutan untuk memuji, bersyukur kepada Allah dengan segenap hati. Antara lain, pertama, karena kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Sebagai pencipta langit dan bumi, Tuhan harus ditinggikan dalam kekudusannya. Mazmur 99 ayat 3. Yang kedua, karena perbuatan-perbuatan Allah yang perkasa. Dalam perjalanan hidup ini, kita seringkali mengalami pertolongan dan penyelamatan dari Tuhan melalui berbagai tindakan dan perbuatannya yang heran. Mazmur 96 ayat 1-3. Yang ketiga, karena perhatian dan pemeliharaan Allah yang terus-menerus. Setiap hari, Allah bekerja menyertai dan memelihara hidup kita
baik jasmani maupun rohani, tanpa henti-hentinya. Mazmur 68 ayat 20. Untuk itu, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuji atau mengucap syukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Begitu banyak karya dan perbuatannya dalam hidup kita. Bahkan keselamatan kekal disediakan bagi kita yang tetap percaya dan setia mengikutinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang kita memang hanya peduli dengan hal-hal yang hebat dan spektakuler atau mencapai kesuksesan seperti orang lain. Baru kita bersyukur. Padahal setiap hari Tuhan memberikan kita berkat tanpa kita sadari. Misalnya, Tuhan memberikan kita orang tua yang baik. Tuhan memberikan kita teman yang baik. Tuhan memberikan kita cuaca yang baik, sehingga kita bisa beraktivitas. Tuhan menjaga kita selama kita beraktivitas dan tidur. Dan masih banyak lagi yang bisa kita syukuri. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita mengaminkan kebenaran ini? Untuk itu, mari kita ambil waktu untuk berterima kasih kepada Tuhan dan memuji kebesarannya. Ingatlah, segala kebaikannya, kasihnya, keajaibannya, pengampunannya, kepercayaannya, perlindungannya, sukacitanya, dan lain sebagainya yang sudah kita alami, wajib kita syukuri. Karena itu, mari kita ingat seperti kata kitab Mazmur, untuk senantiasa bersyukur dalam segala hal, dengan segenap hati, dan selalu memuliakan nama Tuhan di setiap aspek kehidupan kita. Bersyukur adalah pengakuan bahwa segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita bersumber dari Tuhan, sehingga sama dengan pemazmur akan selalu mensyukuri semua kepada Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, puji syukur, terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan. Pagi ini kami boleh mendengar sebagian dari firman Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan. Berkati firman-Mu yang menjadi sapaan rohani kami, agar firman-Mu itu menjadi terang bagi hidup kami. Sebentar lagi Tuhan, kami hendak melaksanakan segala aktivitas kami hari ini. Biarlah Tuhan tetap menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.